abang saya itu duduk di warung yang gelap sekali. Dia duduk begini, kakinya ke tangga gitu. Saya naik motor. Tuh bang, ngapain bang situ bang? Pulang ayo. Dia cuma senyum ini sambil tangannya gini mempersilahkan saya untuk terus. Kami ketemu tuh nanjak bareng itu. Nah dia sama teman-temannya yang meninggal itu ada 3 orang yang meninggal. Nah ketika saya lewat di abang saya kaget kan, saya tahu posisi itu tuh dia udah meninggal, saya tahu itu. Sebenarnya yang cowok yang masih hidup satu itu adalah saya diajak sama abang waktu itu. Tatap Rasa Misteri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tatap Rasa Misteri. Jadi teman-teman ya, sebelum kita masuk ke videonya, kali ini kita berada di rumah dari seorang dosen yang nanti akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang pernah beliau alami. Langsung aja, selamat malam Pak Jati. Selamat malam Mas Didi. Jadi teman-teman, Pak Jati ini juga, Mas Jati aja ya, Mas Jati ini juga salah satu teman saya waktu itu di sekolah SMA, dan kebetulan beliau sekarang menjadi dosen di salah satu universitas di Jawa Tengah yang nanti akan menceritakan pengalaman horornya. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Mas. Oke. Selamat malam teman-teman. Wah seneng banget nih diundang di podcast punya Mas Didi. Nah saya Jati Widiatwara. Kebetulan profesi sehari-hari adalah seorang pengajar, dosen di salah satu kampus di Jawa Tengah. Ya keseharian dengan rutinitas mengajar, lalu dengan tatap muka, bimbingan mahasiswa maupun pelayanan mahasiswa, membuat saya pribadi Mas Didi banyak sekali ketemu dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda tentunya. Nah berhubung ini kita masuk ke dalam podcast tentang pengalaman spiritual ya Mas Didi ya. Beberapa ya mungkin nggak banyak ya, cuma banyak itu kan kuantitas, namun kita tetap mencari yang berkualitas. Ada beberapa pengalaman Mas yang saya rasa cukup baik untuk diingat dan juga dijadikan pelajaran bahwa kita di dunia ini tidak hidup manusia dengan manusia, maupun kita berdampingan dengan hal-hal yang sifatnya gaib, dan itu pun juga ada di dalam Al-Quran kita. Nah beberapa kali ketika outing dengan teman-teman mahasiswa, baik itu dengan ormawa organisasi mahasiswa maupun dengan beberapa rekan mahasiswa yang kadang kegiatan outdoor Mas Didi. Nah pada saat itu sedang berkegiatan, mereka pulang kuliah. Nah ada yang turun motor bilang tolong pak. Saya pun tolong apaan? Biasanya mahasiswa minta tolong itu kan sorry to say kalau mereka tidak ada laka, nah berarti ada berantem gitu kan. Nah kebetulan seorang cewek duduk tapi pingsan, tapi matanya melek gitu loh Mas Didi. Pak Jati tolong pak, tolong dibantu angkat. Nah ketika itu ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang berbau ya gaib. Itu saya bantu angkat, ternyata ketika saya angkat tangannya joget-joget begini. Sebentar. Oke. Sebentar, jadi teman-teman sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman lama ataupun yang baru gabung, silahkan subscribe, like, comment, and share video Tatap Rasa Misteri ini ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kita enjoy mendengarkan cerita dari Mas Jati. Oke, silakan Mas Jati lanjutkan. Oke. Nah kita lanjutin yang tadi Mas Didi ya. Jadi ketika saya bantu angkat itu ternyata nggak pingsan, dia tangannya gerak gitu kan, gemulai. Saya tanya sama temennya, ini kenapa? Iya pak, tadi mungkin kecapean dan ada apa namanya yang masuk ke dalam. Nah ternyata
pengetahuan saya terkait hal yang demikian itu bisa dibilang cetek ya Mas Didi. Akhirnya mantan pacar saya yang sekarang ibunya anak-anak itu bilang, Mas coba Mas dibacain ayat suci Mas. Orang namanya panik ya Mas ya, sambil pegang dan itu joget-joget dan kita eye contact, mata ketemu mata sambil senyum itu, wah serem banget Mas. Yang biasa kita ya kita kan satu SMA ya Mas, nggak yang begitu serius tentang hal apapun. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu pasti kagok juga. Akhirnya saya coba untuk taruh di sofa, saya bacakan ayat kursi. Namanya orang lagi panik, otomatis mungkin tajwid kita salah atau mungkin saya membacanya salah. Itu dibenarkan Mas sama yang ada di dalam tubuhnya mahasiswi tersebut. Saya pun kaget ketika dia membenarkan sambil ketawa, bacaannya salah. Wah, ya akhirnya, waduh, pokoknya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, yang saya hafal saya baca. Akhirnya ya mau nggak mau kami memanggil salah satu tokoh agama yang ada di dalam lingkungan tersebut, datang dan ya sudah, mungkin beliaunya juga lebih tinggi, keilmuan agamanya lebih paham, jadi dengan si bapak itu bisa untuk menetralisir hal seperti itu. Nah mungkin itu sebagai pengalaman pertama saya di gaib ya, seperti itu sih. Itu kejadian di mana Mas? Ada di sekitar kampus waktu itu. Di sekitar kampus. Dan itu saat terjadi seperti itu, bagaimana perasaan Mas pertama? Yang kedua, kondisi mahasiswa-mahasiswi itu gimana tuh waktu itu? Nah kebetulan waktu itu mahasiswi mereka habis kuliah kan mungkin cari makan atau apa gitu ya. Jadi hanya ada beberapa pada saat itu. Nah kebetulan respon saya yang pertama sih ya tentunya kaget dan juga nggak menyangka kalau menjadi main karakter di situ, karena saya betul-betul yang membopong orang itu. Nah, tapi dengan di sini saya menjadi lebih keimanan lebih bagus bahwa ternyata ya memang kita hidup berdampingan dengan mereka yang nggak kelihatan gitu. Nah itu Mas Jati tahu nggak, maksudnya si mahasiswa itu awalnya kenapa? Jadi setelah kejadian itu ditanyain nggak? Maksudnya dia itu kenapa? Apa mungkin lagi halangan atau melakukan kesalahan apa? Ada nggak? Ada tanya nggak? Nah kalau dari penuturan teman-temannya itu posisi mahasiswa tersebut capek dan akhirnya mungkin hilangnya konsentrasi sehingga ada hal-hal yang sifatnya di luar dugaan kita, seperti tadi orang bilang ada yang masuk atau sorry to say kesurupan seperti itu ya, mungkin sedang kosong aja pikirannya karena capek ya Mas ya. Tapi apa memang ada sejarah dari kampus itu, maksudnya dulu pernah terjadi atau memang ada cerita-cerita yang orang tuh ada yang cerita ini angker lah segala macam, ada nggak? Maksudnya dari kampus itu sendiri apa memang ada sejarah sebelumnya? Kalau sejauh saya tahu sih nggak ada. Yang pertama itu, yang kedua kadang saya tahu hal-hal demikian ketika bapaknya itu yang mengobati si mahasiswa tersebut bilang siapa tahu dia diikutin tidak dari sini atau dari mana begitu Mas Didi. Nah itu siapa Mas? Yang mengobati itu siapa? Petugas kebersihan. Oh jadi malah jadi orang situ sendiri juga. Iya betul. Kebetulan beliau bisa ya mungkin karena experience dan juga tingkat pemahaman agamanya beliau lebih bagus aja mungkin. Nah itu jadi mungkin dari Mas Yati ini tidak begitu, bisa dibilang skeptis ya Mas dengan sebelumnya dengan seperti itu, bisa dibilang skeptis ya. Jadi setelah kejadian ini gimana rasa Mas itu langsung ketemu dengan hal seperti itu. Setelah itu gimana ya, maksudnya timbul nggak rasa oh ya ternyata kita ini, terus apa yang dilakukan setelah itu? Oke, yang pertama memang dulu itu sempat skeptis Mas Didi. Jadi saya karena
bekerja di lingkungan pendidikan dan apa-apa selalu berdasarkan tentang keilmiahan sains ya Mas. Jadi saya anggap yang hal-hal seperti itu masih bisa terbantahkan dengan sains. Cuma ketika kita tatap muka, tatap mata, eye contact seperti itu, wah ternyata ya ada begitu. Nah setelah itu ya satu keimanan saya rasa lebih baik daripada sebelumnya untuk bisa mempercayai hal demikian. Terus juga, nah ini yang paling mandatori bagi saya dulu. Ketika saya misal diajak hiking atau kemana ada larangan nggak boleh ngomong macem-macem atau nggak boleh buang sampah sembarangan kalau nggak terjadi hal diinginkan. Nah dulu saya nangkepnya bahwa kalau dalam alasan sains, based on science itu kita nggak boleh buang sampah karena menjaga lingkungan tersebut. Nah, tapi mungkin setelah adanya hal-hal yang seperti tadi, saya menyadari bahwa kita itu hidup berdampingan dan saya pun juga nggak suka ibarat nih ada hewan Mas, manusia hewan kita anggap makhluk hidup ya. Ada hewan yang kencing sama berak di tempat kita, kita pasti jengkel dong. Nah itu yang saya maksudkan. Nah, mungkin dengan demikian, dengan sains kita nggak bisa buang sampah sembarangan karena faktor lingkungan. Yang kedua faktor untuk spiritualnya atau gaibnya ya kita nggak bisa mengotori rumah yang sudah lama mereka tinggali sebelum kita ada di dunia ini. Nah terus jadi setelah kejadian mahasiswi itu, Mas kan jadi lebih mungkin masih ada ya, skeptis itu masih ada mungkin ya, cuman lebih berkurang lah ya mungkin ya. Jadi masih dilogikakan lah misal ketemu sesuatu. Nah itu ada nggak lagi yang spiritual Mas Jati ini mengenai yaitu yang dibenturkan dengan skeptis. Tapi kan setelah mahasiswa ini Mas kan lebih percaya ya bahwa kita itu berdampingan. Nah, itu ada nggak maksudnya cerita lain yang mungkin sampai sekarang tuh membekas banget buat Mas? Ada satu lagi ini mungkin agak panjang ya Mas ini ya. Jadi saya tuh punya teman dan dia udah saya anggap sebagai kakak angkat saya sendiri karena dari almarhum tersebut banyak sekali ilmu yang wawasan yang bisa saya dapat, baik itu dari wawasan kognitif pendidikan maupun culture musik dan lifestyle. Nah itu kami akhirnya dekat dan almarhum juga sering main ke rumah dan dengan orang tua juga baik. Nah titik momennya itu saya jadi ngerti tanda-tanda orang mau meninggal seperti itu. Ya, jadi dari cara ngomong, cara cerita itu kok begini banget ya. Nah, akhirnya dengan adanya pertemuan dengan almarhum itu kami berkawan baik. Setelah itu kami sempat wisata bersama keluarga ke Bandung. Pada saat itu belum musim thrifting seperti sekarang Mas. Nah kami ke Gede Bage itu pingin beli sepatu boots dan juga baju jaket seperti itu. Nah kakak saya itu yang meninggal itu bilang bahwa dia pingin nyari celana cutbray era tahun 70 80 seperti yang dipakai Robert Plant Led Zeppelin yang merahnya tapi yang merah darah Mas. Nah itu kan gede banget ya Mas ya. Udah muter kami berdua tapi almarhum pinginnya celananya yang merahnya bener-bener merah darah seperti itu loh. Nah setelah dapat seneng dia kan. Nah ternyata memang celana itu yang dipakai di hari beliau meninggal. Nah sebelum meninggal pun banyak percakapan intens, bersosial intens gitu, seperti halnya pada tahun berapa 2012-13 saya beli produk HP lambang buah ya kan yang 3GS. Pada saat itu saya belum paham itu cara pengoperasian dan juga memasukkan lagu. Kalau HP Android biasa kan kita download enak ya Mas, tapi khusus HP tersebut kan harus melalui software. Nah ketika itu almarhum
saya mintain tolong, almarhum udah benerin, beliau nengok ke saya, lalu saya diminta untuk ngarahin kursor, klik kanan atau apa lupa saya. Nah, ketika saya klik, kok ke delete semua. Loh bang, kok ke delete bang? Nah dia bilang, makanya kamu kalau diajarin sama orang itu diperhatiin, nggak usah main sendiri, kamu harus punya respect sama orang yang bantu. Akhirnya saya sendiri yang mengoperasikan, dituntun oleh abang saya itu. Lalu yang kedua, banyak hal yang seperti dia ngomong yang pingin cerita banyak, terus mengajak kemana tapi saya nggak mau, terus ketika di dalam circle saya dikenalin dengan teman-temannya, ntar kalau nggak ada aku ada adikku, nah, seperti itu. Nah lama-lama saya membuka salah satu artikel, yaitu ya kebetulan artikel semacam seperti primbon begitu loh mas. Kalau lelagon Jawa itu orang yang mau meninggal banyak omongan lantur-lantur seperti itu. Nah saya pun mikir beberapa minggu belakangan kok seperti ini, atau kenapa ya. Nah di gongnya itu pada saat papa itu bapaknya almarhum, nah kecelakaan mas. Jadi saya ikut jenguk di salah satu rumah sakit daerah di kota Semarang itu. Almarhum bilang begini, kalau bisa jangan papa ya yang dipanggil ya, aku aja nggak apa-apa deh, yang penting papa masih. Tapi ikut nggak itu? Apanya? Ikut kecelakaan nggak? Enggak. Jadi si papa itu naik motor, jatuh. Nah, memang pada saat itu papa itu kondisinya bisa dikatakan parah pada saat kecelakaan itu. Nah, terus almarhum itu yang sering menunggu di rumah sakit dan cerita kalau bisa jangan papa lah yang diambil, kalau memang papa mau diambil aku aja. Terus lama-lama saya ngurutin cerita. Nah pada hari hanya itu abang saya digedor pintu sama salah satu nakes kamar jenazah di rumah sakit umum daerah kota Semarang itu. Nah, menginfokan bahwa abang saya itu terjadi laka di sebelum exit tol Banyumanik, laka mobil sama truk. Dan ya ketika itu ya udah nggak ada, ya kaget ada, cuma ketika sedih itu udah mulai hilang, lama-lama saya jadi meyakini bahwa kalau kita ke depan ada orang yang cerita mengarah ke hal-hal yang sifatnya afterlife, setelah kehidupan atau kematian, itu baiknya kita, kalau memang kita memahami, kita tuntun mereka untuk ke arah yang lebih baik. Nah jangan malah kamu ngomong apa sih. Nah ya kembali lagi, ada alim ulama zaman dulu mengatakan bahwa pengingat yang paling baik itu memang adalah kematian, seperti itu. Nah itu sih mas yang bagi saya, dari yang pertama tadi skeptis dengan hal-hal yang gaib, terus saya dipertemukan Allah dengan agenda dengan pembuktian sama siswi kesurupan. Lalu yang ketiga ini saya semakin diberikan istilahnya kepekaan terhadap orang-orang kalau bercerita apa gitu. Nah pas udah meninggal itu, terus terang saya terpukul sekali, karena meskipun itu hanya saya anggap sebagai abang angkat, tapi banyak sekali hal-hal positif yang saya ambil, bahkan hal negatif yang saya ambil pun bisa saya daur ulang menjadi hal positif. Nah karena saya kangen sekali setelah meninggal itu, alhamdulillah memang sering-sering datang ke mimpi. Tapi ya ada orang mengatakan kalau orang meninggal datang ke mimpi, dia nggak ngomong berarti kan benar datang. Ya kan, ada orang yang bilang itu memang mimpi tidur karena alam bawah sadar kita sedang bekerja atau gimana. Tapi saya ngambil sisi indahnya aja lah, kalau memang di dalam dunia kontrak kita udah habis, di mimpi tapi masih continue untuk ketemu, ya saya manfaatkan. Di mimpi itu sweet banget Mas Didi. Jadi
abang saya itu duduk di warung yang gelap sekali. Dia duduk begini, kakinya ke tangga gitu. Saya naik motor. "Loh bang, ngapain bang situ bang? Pulang ayo." Dia cuma senyum gini sambil tangannya gini mempersilahkan saya untuk terus. Seperti itu. Oh oke. Nah yang kedua, saya dan abang tuh nggak tipikal orang yang seneng naik gunung. Kok tiba-tiba kami ketemu di salah satu gunung yang spesifiknya nggak ada di mimpi itu, tapi kami ketemu tuh nanjak bareng itu. Nah dia sama teman-temannya yang meninggal itu, ada 3 orang yang meninggal. Nah ketika saya lewat di abang saya kaget kan. Saya tahu posisi itu tuh dia udah meninggal, saya tahu itu. Kalau yang pertama ketemu di warung saya nggak tahu kalau udah meninggal, Nggak sadar gitu. nggak sadar. Tapi kalau yang mimpi kedua itu sadar kalau udah meninggal mereka. Terus gimana bang, sehat? Cuma ngangguk-ngangguk ya, kembali lagi tangannya saya diminta terus aja. Seperti itu. Nah ya itu sih yang menurut saya yang ternyata memang kita harus untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya demikian, bukan untuk untuk menyekutukan Tuhan, tidak. Tapi memang itu kan di Al-Quran kan memang ada, kita hidup berdampingan kan. Untuk ayatnya saya nggak tahu atau nggak mau asal nyebut ya, karena itu sangat sensitif sekali. Ketemu dengan beberapa orang yang meninggal. Iya, abang saya sama 2 orang temennya itu. Oh itu meninggalnya Meninggal bareng itu pas kesamaan iya, itu. jadi mobil 5 hidup 2, 3 meninggal. Satu mobil itu. Satu mobil. Dan fun fact-nya itu sebenarnya kan yang satu mobil isi 5, cowok 4, cewek 1 pada saat itu. Nah sebenarnya yang cowok yang masih hidup 1 itu adalah saya diajak sama abang waktu itu di inbox Facebook, diajak untuk pergi. Bentar, 5 orang di dalam mobil. Yang 3 berarti yang 4 berarti cowok kan? 4 cowok. Yang 4 cowok. 1 cewek. Nah itu Mas nggak ikut kan? Nah saya nggak ikut, terus digantiin sama temen. Teman 1. Karena pada saat itu memang kita kan era-era pada saat itu kan yang nggak kalau main malam maupun nginep kan butuh duit ya mas. Sementara pada saat itu masih gila-gilanya mainan vinil sama kaset begini, jadi daripada uang buat cuma hangout aja, mending beli vinil. Nah saya menolak ajakan dari abang, ternyata paginya itu ya meninggal itu. Itu si ceweknya meninggal. Meninggal juga. Iya, yang meninggal cowok 2, cewek 1. Jadi yang masih hidup ada juga itu. 2, driver sama belakang sama itu tengah. Mas pernah ketemu nggak? Pernah ketemu orang itu, kami masih sering satu tongkrongan. Jadi sebelum mimpi ini, di sebelumnya itu pernah nggak mimpi yang menurut Mas itu sedikit horor gitu ya? Maksudnya iya. Apa cuman spesial nih Mas si abang ini yang datang ke mimpi? Saya mimpi ibu saya meninggal waktu itu. Wah gila sih mas, mimpi ibu meninggal itu rasanya sampai 2 hari nggak hilang itu. Ya namanya orang tua ya mas ya. Saya pun mohon maaf apabila ada yang motherless atau fatherless yang tidak dekat dengan sosok ayah atau ibu, tapi bagi saya ibu sama bapak itu nggak bisa terpisahkan. Nah, pada saat itu saya mimpi ibu saya meninggal. Wah luar biasa itu, sampai bener-bener bangun tidur udah ngompol. Saya ngompol mas, udah gede padahal, terus mata tuh isinya belek semua mas, karena nangis kan. Nah ternyata disitulah ya hanya itu sih mimpi ibu meninggal. Terus pas posisi ibu habis dimandikan, tapi saya masih bisa ngobrol dengan ibu. Nah saya nggak ngerti maksud mimpi itu apa, cuma hal yang demikian jadi membuat saya yang tadinya dinasihatin ibu jarang untuk nurut, dengan itu proses membangkang jadi lebih bisa terminimalisir sih.
Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi dari kisah Mas Jati ini kita bisa tahu bahwa yang pertama tadi tentang skeptis. Jadi mungkin di luar sana banyak orang yang dibilang nggak percaya juga ya dengan hal-hal seperti itu. Cuman dari beberapa orang yang mungkin ketemu, terus saya sendiri kan juga dulu bisa dibilang apa ya, praktisi ya, maksudnya bukan praktisi dukun ya, tapi kayak langsung turun ke tempat-tempat yang terbengkalai seperti itu. Terus yang kedua, mimpi ya Mas, masalah mimpi itu nah terus gini nih, menurut Mas mungkin yang dari apa ya, dari background pendidikan ya, atau mungkin kalau dihubungkan dengan skeptisnya Mas, itu mimpi itu seperti apa menurut Mas Jati? Kalau saya ini tidak berdasarkan teori dari peneliti mana-mana ya Mas ya, tapi pure dari saya sendiri, argumen saya sendiri, bahwa saya menyadari ketika sebelum tidur saya mempunyai tekanan pikiran yang belum bisa terselesaikan dan akhirnya itu terbawa sampai tidur. Nah, mungkin tekanan-tekanan yang ada di dalam pikiran itu tidak bisa merelaksasi semua organ yang ada di diri saya, sehingga muncullah mimpi, muncullah mungkin kram pada saat tidur. Itu mungkin karena kurang rileks aja sebelum tidur. Tapi ya terkait hal yang sifatnya mimpi serem, mimpi ketemu dengan orang yang udah berpulang, bagi saya itu adalah sesuatu. Kalau mimpi serem itu mungkin ya tadi kita ada pressure dari pekerjaan, tapi kalau yang mimpi ketemu orang meninggal atau teman-teman kita yang lama udah meninggal juga, itu ya kita diminta untuk doain aja sih. Jadi mungkin ada rasa kangen ya, entah itu kita atau mereka yang udah gak ada. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di episode kali ini kita nggak terlalu membahas tentang horornya tuh nggak yang dalam banget, tapi justru dari sini kita dapat ilmu ya, dapat pengalaman yang benar-benar mengajarkan kita untuk yang pertama lebih percaya bahwa kita itu hidup berdampingan, dan yang kedua bahwa mimpi itu ada dua arti berarti ya Mas ya, yang bisa jadi tadi tekanan kita yang belum selesai saat kita belum tidur mungkin terus tersampaikan saat tidur, bisa jadi ada satu pesan dari entah dari kita sendiri atau dari orang-orang yang telah meninggal. Mungkin sebelum kita tutup videonya, mungkin ada nggak pesan dari Mas ke teman-teman di luar sana bagaimana menghadapi atau menyikapi sesuatu yang nggak kelihatan atau sesuatu hal gaib, atau ketika kita mendapatkan mimpi-mimpi seperti itu? Oke. Kalau pesan buat teman-teman yang nonton, jadi satu, kita mau percaya mau nggak sama entitas lain atau hal gaib yang ada di dunia ini, kita nggak bisa bantah, karena itu sekali lagi di dalam Al-Quran juga ada. Yang pertama itu. Yang kedua, pun kalau memang kita nggak percaya, masa iya kita mau naik gunung teriak-teriak buang sampah, kan itu juga nggak hal yang nggak bijaksana kan Mas. Yang kedua itu. Terus yang ketiga pun alangkah baiknya juga apabila kita memang punya idealisme mau percaya atau enggak dengan hal gaib, kita nggak perlu kok jadi oposisi untuk teman-teman kita yang percaya dengan hal demikian. Saling respect aja deh. Lalu yang kedua terkait tentang mimpi itu, ya kembali lagi enjoy aja dengan apa yang ada di dalam hidup kita, baik sebelum kita tidur maupun pada saat kita tidur maupun setelah kita bangun tidur. Intinya adalah apapun hal yang membuat kita senang, itu anggap aja itu adalah pemberian Tuhan yang paling bagus, rasa nikmat Tuhan. Kalau memang kita dikasih mimpi yang jelek atau mimpi yang ngagetin atau apa, ya itu sebagai pengingat kita aja sih. Oke, jadi seperti itu teman-teman, cerita malam ini di rumah dari Mas Jati ini. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang punya cerita atau punya pengalaman horor atau punya cerita-cerita yang
di luar nalar, mungkin teman-teman bisa DM di Instagram kita di Tatap Rasa Misteri, atau mungkin bisa komen di video-video yang ada di channel YouTube Tatap Rasa Misteri. Jadi saya ingetin kembali lagi bahwa channel Main Keluar yang dulunya kita eksplorasi tempat-tempat atau bangunan-bangunan terbengkalai, sekarang kita fokus di cerita dari orang-orangnya. Jadi waktu itu memang kita bertemu banyak orang yang mungkin punya banyak pengalaman. Nah, sekarang kita ngangkat itu ganti ya. Jadi kita ngangkat cerita lain, bahwa yang sebenarnya yang misteri itu bukan hanya di bangunannya, tapi ada juga di manusia-manusianya. Terakhir dari saya, terima kasih Mas Siap, sudah Mas Didi. mampir di channel kita. Oke, jadi seperti itu. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Tatap Rasa Misteri ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.